Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dea Violeta Angelica. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini saya akan membahas seputar ilmu jurnalistik. Jurnalistik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik mengelola sebuah informasi menjadi nilai berita yang dapat disebarkan kepada masyarakat luas. Ilmu jurnalistik ini memiliki relasi dengan komunikasi massa karena jurnalistik memaparkan teknik-teknik menyampaikan pesan mulai dari pengumpulan data-data mengenai sebuah peristiwa sampai teknik-teknik terakhir yaitu menyebarkan berita secara sistematis kepada khalayak. Nah, informasi yang telah dikemas menjadi berita ini disalurkan ke media massa seperti televisi, internet, surat kabar, dan media massa lainnya. Sejarah jurnalistik merujuk kepada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Akta Diurna adalah papan pengumuman sejenis majalah dinding yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama di dunia. Pada saat itu pula, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada annals, yaitu papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Di Cina, tepatnya pada tahun 911 Masehi, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao yang diartikan kabar dari istana. Kaisar Guangzhou mengedarkan surat kabar Qingpao untuk dapat dibaca oleh rakyatnya secara teratur dengan waktu terbit seminggu sekali. Kemajuan jurnalistik ini berkembang dengan pesat pada tahun 1450 dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Pada pertengahan abad 18, mulai berkembang organisasi kantor berita yang berfungsi mengumpulkan berbagai berita dan tulisan untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sebagai media informasi, maksudnya adalah melalui pers atau media massa, masyarakat dapat mengetahui informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara, misalnya informasi tentang kebijakan pemerintah, tentang ekonomi politik, dan sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud fungsi pers sebagai pendidikan adalah pers membuat tulisan atau informasi yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Misalnya informasi tentang tips and trik mengenai sesuatu atau mengenai teknologi baru dan konten lainnya yang mengajarkan sesuatu. Kemudian fungsi pers sebagai hiburan maksudnya adalah pers tidak hanya menyajikan berita-berita berat atau hard news saja, tapi juga menyajikan informasi yang sifatnya menghibur, misalnya berita tentang musik, fashion, atau olahraga. Yang dimaksud fungsi pers sebagai kontrol sosial adalah pers melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kontrol tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menyampaikan pesan atau pendapat para ahli seperti pengamat politik atau semacamnya yang diungkapkan secara bebas namun bertanggung jawab. Teori pers yang pertama adalah teori pers otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Ciri pokok mengenai teori pers otoriter ini antara lain, media selamanya harus tunduk kepada penguasa. Membenarnya berbagai bentuk penyensoran dinilai bisa mengancam kekuasaan. Dan wartawan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistiknya, terutama apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa. Kemudian teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pers dalam pandangan teori ini harus memiliki kebebasan seluas-luasnya
untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran yang hakiki, serta dianggap sebagai kontrol pemerintahan. Ciri pers teori liberal ini yaitu pertama, dari berbagai bentuk penyensoran, penertiban, dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin. Kedua, berbagai jenis kecamatan terhadap pemerintah, pejabat, dan partai politik tidak dapat dipidana, dan melindungi publikasi yang bersifat kesalahan yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Serta, juga tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi. Kemudian teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori ini menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi. Sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintahan, pers dituntut agar bisa menjadi kolektif propagandist, kolektif agitation, dan kolektif organizer. Ciri pokok dari pers ini yaitu pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu harus melayani kepentingan kelas tersebut. Yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Dan ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah dan menghukum pers apabila dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah menjadi komitmen nilai bersama dalam komunitas masyarakat tersebut. Negara yang kini menerapkan sistem pers komunis hanya RRC atau Cina. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, negara yang menganut sistem pers ini adalah salah satunya Indonesia.